Mm-mm. Who are you? Mm-mm. Gue gini, gila ya nih orang-orang. Makannya Mm-mm. apa sih, Bo? Mm. Makannya Mm. apa? Gue buka IG-nya, foto dia dengan keluarganya. Gue gini, oh my God. Gue hanya berdoa, anak-anak lo yang lo pajang di sosial media lo tidak akan pernah mengalami apa yang gue alami. Amin. Belum tentu mereka sekuat itu. Jadi gue gini, oh iya juga ya. Membawa kepada peristiwa mahasiswa itu, gue nggak bisa sekecewa itu gitu. Oh ternyata manusia dewasa harusnya paham ya, mana yang bully, mana yang enggak. Enggak juga, Bo. Enggak. Ya, Enggak. Enggak paham. Enggak paham. Enggak paham. Enggak sih. Enggak paham ya. sama sekali. Ya. Eh eh gue nggak tahu ya itu apakah tingkat pendidikan atau apa, tapi enggak, jauh. Jauh. Pasti ada kan momen-momen nyerempet jurang. Rumpian-rumpian Iya. pantry yang nyerempet Iya. jurang. Iya. Yang kita kan Iya. suka kan sebenarnya ngomongin. Lu udah lihat belum? Tasnya baru lagi. Dengan gaji kayak kita, punya tas baru tiap bulan. Curiga nggak sih? iPhone-nya udah baru lagi gitu. Itu kan map jurang banget kan. Iya. Ngomongin orang di belakang. Terus mulai berani ketika orangnya datang, iPhone-nya baru lagi. Itu kan nyerempet jurang tuh. Kalau dibiarkan lama-lama itu jadi pembulian kan. Mm-mm. Oh udahlah kita makan siangnya berempat aja lah. Kalau sama dia mah, aduh kayaknya nggak cocok makan soto gerobak gini, say. Mm-mm. Itu kan itu tuh cikal bakal bully. Maksud gue adalah kalau lu terjebak di dalam situasi itu, boleh nggak kita menjadi orang yang lebih punya common sense dan berusaha mencegah? Boleh nggak kalau kita nggak bercanda, kita bercandanya jangan begitu deh. Sabar ya, minggu ini akan ada rencana untuk syuting produksi. Jadi harusnya minggu depan kita punya konten baru, ada tampilan baru dari kanal YouTube kami. Hai Bogor, Bandung, kemudian ada Nirva di Sorong, di Depok, ya. Blue Niche pagi, ada yang sedang di Transjakarta. Semoga lancar perjalanan hari ini, ya. Semoga hari ini Transjakartanya tepat waktu. Kamu dapat duduk dengan santai. Kutai, selamat pagi, Batam. Oh iya, sekalian saya mau pengumuman. Karena dari kemarin banyak nih geng duet yang DM nanya, Om Dave, aku lihat Om Dave udah posting tuh piyama merchandise duet, udah beberapa dikirim. Kok punyaku belum datang? Harap ditunggu ya, sedang dalam proses pengiriman gitu ya. Jadi mungkin tergantung jarak sama kita cicil kemarin ya, berdasarkan eh pokoknya gitu deh, lagi diproses gitu. Pokoknya sedang dalam proses pengiriman untuk merchandise piyama. Akankah kita buka PO lagi? Yes, sesuai dengan demand geng duet semuanya. Banyak yang belum punya piyamanya. Kita akan produksi lagi, nanti kita PO lagi. Karena ini PO, pre-order gitu ya. Jadi teman-teman harap bersabar juga. Di note gitu, kalau pre-order berarti setelah pesanannya masuk, baru barangnya kita jahit. Nah, setelah jahit, untuk proses jahit butuh 2 minggu, baru abis itu dikirim. Jadi mungkin plus minus 3 minggu deh. Sama ketika kita bikin merchandise mug ini ya. Mug ini bahkan lebih lama, proses pembuatannya dan pengirimannya bisa 3 bulan ya. Ini adalah seri Sunny Days. Kita sekarang lagi janjian sama Wi, tergantung ketersediaan bahan akan kita lanjutkan Sunny Days atau kita akan punya seri baru dari seri ini. So, ditunggu dan dinanti aja pengumuman dari duet seperti apa. Aku tahu banyak banget teman-teman yang kemarin gak kebagian, teman-teman yang masih pengen, ada yang beliin buat anaknya, hai Diki, ada yang beliin buat kado temennya, sementara teman-teman yang lain di satu gengnya
mengeluh, kok gue nggak dikasih gitu. Abis ini kita akan buka PO lagi, pelan-pelan. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan merchandise yang teman-teman mau dan teman-teman inginkan. Pengennya tuh nanti kita punyanya banyak, jadi teman-teman bisa pilih. Ah, aku pengen punyanya piyama aja, monggo. Ah, aku pengen punya Mac, boleh. Ah, aku pengen punya semua, seneng banget gitu. Tapi prosesnya aja ditunggu dan disabar. Harap bersabar menjalani prosesnya gitu ya. Nah, Iwet sudah hadir, coba kita accept dan kita sapa kehadiran Iwet yang ada di ujung sebelah sana. Bentar. Good morning. Halo, selamat pagi. Kak Selamat Dev itu pagi. dulu yang host Kiss bukan sih? Ada yang tanya tuh, Kak Dev ya. Betul, aku yang host. Iya. Mm, Ada yang bilang lagi, aku baru mampu belinya yang hand sanitizer. Sebentar, hand sanitizer tuh yang ini bukan sih? Bentar. Yang ini kah? Coba yang mana sih? Yang mana? Yang mana? ini. Itu Clarence. Gini ya teman-teman ya. Kita cuma mau bilang, mau itu piyama, mau itu Maxanide, mau itu tumbler, apalagi Nek yang udah kita jual Nek. Mag. Eh, udah, Mak udah, Mak udah, Udah, baru itu tumbler berarti. udah, baru itu ya. Baru itu. Lagi musim flu. Iya. Lagi musim flu. Ya, lagi musim flu, jangan cuma jaga diri dengan vitamin atau dengan makanan, tapi juga yuk kita balik lagi semprot-semprot sambil kita menikmati kata-kata bijak dari duet. Berhenti sejenak bukan lemah, tapi bagian dari menjaga kewarasan. Nggak apa-apa beli ini dulu nggak apa-apa. Nih ya, tuh. Satu hal yang paling gue suka dari hand sanitizer ini adalah selain dia tidak kering di tangan, aromanya. Ya, kalau Menenangkan. gue tuh menenangkan. Jadi gue biasanya kan meeting kan dempet ya. Supaya gue balik lagi konsentrasinya, gue semprot dulu satu, set. Gue urap gini, gue Baru cium, terus hirup. gue mulai lagi. Iya, gitu. Karena Ya. si antibakterial dari Clarence itu yang ada words duetnya, produk collab dengan duets itu ada sensasi aromaterapinya. Ada geranium sama bergamot. Lila bilang bergamotnya best. Iya, ini kalau aku lagi pakai yang sandalwood nih. Aku kayaknya tinggal sisa satu punya gue. Punya gue geranium sea salt. Nah, Geranium sea salt. jangan kayak orang susah, langsung dibeli aja lagi. Bener nggak? Aduh, enak banget. Aduh, gue baru sadar loh seenak itu ternyata. Iya. Ya. Gitu. Itu bisa reveal, caranya ada kok dikasih tahu videonya. Ada semua lengkap di Benar. Di apa? di IG TikToknya Clarence. Benar ya. Nggak usah refill. Beli lagi satu, jadi di kantor ada, di tas ada, di rumah ada. Gitu aja. Jangan kayak orang susah. Ya. Bener Aku nggak? mau say hi dulu buat teman-teman yang baru datang bergabung. Thank you ya. Kalau selama siaran kamu tap like, tap love, hati orange yang ada di atas fan club, itu juga seru dan kita pengen sama di-share. Aku juga sebetulnya dapat masukan. Ingetin juga Om Dave untuk di-share ke teman-temannya karena aku suka nge-share kalau kalian lagi live ke teman-teman aku supaya mereka ngeh dan inget dua om-om ini udah mulai nih siaran pagi di TikTok gitu. Ya, tuh ada tombol share tuh di bawah, begitu kira-kira. Ya, silahkan dibagikan ke grup WhatsApp, ke teman-teman ya, yang mungkin juga membutuhkan obrolan-obrolan nonsens dari kita berdua ini. Silahkan, monggo. Hi Pittsburgh USA, hello. Akhir pekan kemarin ada cerita yang belum kita ceritain kemarin, lupa karena kita lagi kemarin entah kenapa obrolannya masuknya ke topik yang beda.
weekend kemarin gue melakukan sesuatu yang berbeda. Apa tuh? Gue bersama teman-teman gue pergi nonton balet. Inggil kegiatannya. Ya. Pergi nonton balet di Kemayoran G-Expo. Wow. 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 Sama siapa tuh bisa sampai JI Expo? Jarang banget loh. David Hendrik itu pergi ke JI Expo kalau nggak dibayar. Ya, kalau sampai dia gratisan, susah dia berangkat ke sana. Ya, susah dia. Ya, susah. Tapi kali ini dia pergi, ada apa? Coba. Yuk kita simak ceritanya yuk. Semua yuk, disiapin yuk. Kopinya, tehnya. Silahkan Mas Dev, gimana ceritanya? Enggak, sebenarnya ini rencana tuh udah lama. Tahun lalu kan juga Crescendo Asia apa Crescendo Indonesia gitu yang bawa ya. Tahun lalu kan mereka juga bikin Nutcracker. Nah, waktu tahun lalu gua sama Doni tuh sempat colek-colekan. Lucu kayaknya kalau kita nonton ya gitu. Tahun lalu kayaknya di Ciputra Artpreneur kalau nggak salah deh. Betul. Tapi kelewatan gitu. Entah kenapa kita belum sempat janjian tanggal. Tahu-tahu udah kelewatan. Terus pas Swan Lake ini, kita nonton yuk, ayo gitu. Terus kita kumpulin siapa aja nih yang pengen nonton di teman-teman kita. Oh ya udah cuman segini, ya wes gitu. Karena sebenarnya tiketnya quite pricey ya untuk nonton pertunjukan gitu. Kalau nggak suka, wow, beli, Mas Dev beli tiketnya, luar biasa. Niat banget loh ini keluar dari zona nyamannya. Ini niat banget loh. Niatnya tuh bener-bener kayak wow, WOW gitu. Ya, lanjut lagi. Ya, WOW. Terus. Lanjut dong. Kelewat. Iya. Jadi gue pikir, gue belum pernah ya nonton pertunjukan ini. Kan gue selamanya nonton teater, drama musikal gitu. I think harusnya sih gue suka ya balet gitu. Jadi gue pikir ya udah deh gitu. Pergilah gue. Gue agak excitementnya tuh building up dari sehari sebelumnya. Kayak apa ya kira-kira ya, betah nggak ya gue ya. Terus gue tanya sama ChatGPT, apa sih sinopsis Swan Lake? Terus dikasih lah gitu. Oke. Jadi minimal gue tahu. Jadi Swan Lake itu akan ada 4 babak. Oke. Jadi I know what to expect gitu ya. Tapi gue memang sengaja nggak nonton dari YouTube gitu. Kayak apa sih Swan Lake-nya sebelumnya. Jadi I let my expectation run free aja. Ternyata JI Expo Theater itu baru ya gedung pertunjukan itu. Udah lama. Udah lama. Aku yang baru tahu ya. Gedungnya bagus deh. Iya, bagus. Yang di depan kan dia kan? Bagus. Akustiknya keren loh. Betul, memang. Akustiknya keren, tempat duduknya nyaman, gelapnya tuh maksimal gitu. Panggung, tata lighting dan sound systemnya tuh kayaknya gegap gempit gitu. Cek loh itu di situ loh ya. Hauce bener ya. Gue kayak orang norak kayak di adegan sinetron Sidul gitu ya. Jadi gila keren banget ya gedung pertunjukan di Jakarta nih gitu. Udah gitu kan karena di sana space-nya gede ya, jadi area parkir tuh banyak, nggak rebutan gitu. Enggak. Udah gitu gue dikasih tahu. Gue dapat masukan dari teman gue yang udah sering. Kan beberapa teman gue udah keliling-keliling ke beberapa negara nonton Swan Lake. Kalau nonton balet itu paling enak emang di depan supaya kita dapat full view. Kalau di samping-samping kita nggak dapat apa-apa tuh gitu. Jadi memang yang area samping-samping itu rata-rata kosong, wet. Semua ngincernya tuh yang lurusan panggung lah gitu. Center namanya, tengah. Center gitu kan. Nyos gitu. Happy sih, walaupun seneng. Walaupun ini my first time nonton pertunjukan balet. Sebelum ini cuma nonton wisudaan Emma aja waktu di Namarina ya. Rasanya beda gitu ya. Namarina arti kata sebenarnya ya, bukan Namarina arti katanya nama ya. Namarina sigap. Bukan Namarina balet.
Terus, Terus Farida Faisal, Farida Faisal, oh ya kan? boy. Oh, Pendiri nama Rina, arti oh kata bener. sebenarnya. Oh bener, bener. Terus abis itu, kan rupanya balet itu kayak kayak kita nonton Broadway aja ya, Wet ya. Maksudnya pemainnya tuh ada kelas-kelasnya, ada kelas A, B, C gitu. Ini yang Betul, lagi tur Asia tuh betul. kayaknya kelas bukan yang kelas A kali. Kalau kelas A mah mahal kali ya. Soalnya masih muda-muda. Udah gitu, Emang muda-muda, emang muda penari balet itu. oh ini muda banget. Iya, mungkin botoksnya bagus. Suuzon, penari balet di usul, penari balet di suuzonin. Maksud lo masih kelinci-kelinci? Masih aneh-aneh koci, masih Oh, broncikum-broncikum. oh, Udah gitu aneh-aneh kayak coach ya. kayak terasa ini tuh bukan karena gerakannya tuh nggak terlalu susah-susah, Wet, gitu kan. Gue nonton abis nonton itu gue nonton YouTube-nya, kan ada beberapa gerakan yang ditunggu tuh, yang dia terbang, yang muter Iya, iya, terbang terus dia landing satu kaki gitu. Nah, yang iya. gerakan-gerakan susah itu nggak keluar. Oh, oh ya? Iya, Masa? itu kan sesuai dengan kemampuan sang prima balerinanya. Yang ini mungkin belum terlalu Ah, jago gitu. Jadi, oh oh, oke gitu. Tapi needless to say, gue menikmati walaupun gerakannya tidak keluar yang susah-susah itu. Tapi aku menikmati karena gue tetap yang efek kejut-kejut, efek grandenya oh, sama. Sama beda sama yang gue tonton di platform lengkap itu, yang di Rusia, yang di Eropa, di mana gitu, bajunya tuh lebih grande gitu. Ini tuh bajunya lebih lebih sederhana lah gitu. hmm, Oh, oh. Oke, bentar ya. Ada yang ini nggak? Ada yang nari balet nggak di sini? Karena setahu gue, Swan Lake itu kan salah satu selain Nutcracker ya. Eh, gue mau tes. Kedengeran nggak? Ini. Kedengeran? Damn. Masih kurang bagus berarti. Oke, karena setahu gue, Swan Lake itu kan salah Tadi satu apa? nggak ada desainer katanya aku pengen sponsoring Oh, baju. Damn ya. oh ya, boleh. Salah satu pertunjukan dan tarian yang ikonik sekali, Swan Lake itu. Nah, yang pingin gue tanya adalah sebenarnya, gue lupa nama gerakan-gerakannya tuh apa. Coba deh, teman-teman yang nari balet di sini ada pardedu, yang mereka nari berdua gitu. Apa ya namanya ya? Nah, itu soalnya memang ditunggu tuh sama Mm-mm. piruet, piruet. Ya, saya narinya dangdut. Pas dedux. Nah, itu duetnya itu ada. Yang duetnya itu pas deduxnya itu pas dedu, padedu, Ada. apalah itu. Ada. Oh, Cuman gerakannya lebih tidak secomplicated. Ada beberapa gerakan yang sulit gitu nggak keluar. oh, oke, oke. Jadi Ceritanya apa, Mas Dave Swan Lake ini? Kasih tahu dong sama sama geng duet yang berbahagia pagi hari ini. Coba. Sunlight Mm-mm. uh, Swan Lake. seder- Mm-mm. cerita, aduh takut salah ya kata ChatGPT itu gimana sih kemarin. Jadi si Swan Lake ini tuh si pangeran kan disuruh sama ibunya Dedu. untuk cari jodoh gitu kan, si pangeran ini dikasih busur gitu. Terus dia lagi mencari jodohnya, dia main ke danau gitu. Terus dia lihat Oh, angsa-angsa lagi nari gitu kan. Nah, terus angsa yang paling centongnya itu ternyata adalah siluman manusia yang dikutuk gitu kan. oke, Terus oke. dia jatuh cinta lah sama si angsa putih ini. Terus dia mengikat janji sehidup semati. Terus dia pulang ke istananya. Ibunya nyuruh dia milih dari apa perawan-perawan yang hadir gitu. Nah, terus ada satu Putri-putri. putri-putri gitu. Terus ada satu Perawan lo kata.
Ada satu putri yang kan Odell sama Odet ya, Odelia sama Odet, Odet, Odelia. ada satu yang angsa hitam itu dia menyamar gitu jadi angsa putih gitu, sehingga memikat hati pangeran. Jadi hati pangerannya lupa kalau dia punya janji sama si angsa putih gitu. Terus dia memberikan hatinya kepada angsa hitam, baru ternyata bukan nih gitu, orangnya beda gitu, salah. Terus dia kembali ke danau bertemu dengan angsa putih. Angsa putihnya bilang sama dia sedih gitu. Kok lu gitu mengkhianati sih? Kan lu janji sehidup semati sama gue. Mati sama gue. Iya, gimana? Bener. Terus nggak baik tuh pangeran. Iya. Nggak baik. Kan lu udah komit sama Akiku. Iya. Kok lu gitu sih, Nek? Gitu. Iya. Apakah hubungan kita ini hubungan tanpa status? Apakah ini situationship? Apakah ini danau situationship atau apa gitu kan, kata si angsa putih. Tiba-tiba ada kapal situationship ya, kapal situasi hadir. Iya, gitu kata si Odell. Terus kata Odet bukan Odell, beda lagi. Terus kata pangeran, enggak gitu deh. Aku tuh ditipu oleh tipu daya sihir magis kekuatan putri itu. Gitu. Si Black Swan teh. Terus kata si Odell, ya udah gimana dong sekarang? Gimana cara kamu membuktikan diri kalau kamu tuh masih kabogoh ke aing gitunya. Dari Ya zaman udah. Swanek sampai zaman sekarang, zaman apa ya kira-kira? Rangga cinta sama ya problemnya. Ya. Iya. Nggak berubah-berubah masalahnya, gitu-gitu aja. Capek ya. Capek banget. Cinta-cinta Tapi aku tuh butuh pembuktian gitu ya. Aduh ampun, capek banget. Tapi aku boleh mengangkat pertanyaan dari kolom komentar, boleh? Boleh. Bener boleh ya? Boleh ya? Oke, pertanyaan dari Ideri Deranwoy ya. Dia bilang gini, terus Kadef pegangan tangannya di menit keberapa? Apa dari masuk ke dalam gedung karena gelap pegangan tangan, atau pada saat ternyata si pangeran ternyata lebih memilih Black Swan ketimbang White Swan. Nah, Kadef pegangan di menit keberapa tangan? Sejujurnya ya, gue ini kan ya itu kan pas masuk kita tuh kan pertunjukan jam 3 Wet. Itu kan Jakarta lagi terik-teriknya. Lo kebayang ini situasinya ya. Jadi gue dari lapangan parkir terik banget masuk ke dalam teater. Gue tuh datang mepet. Jadi teater tuh udah gelap. Jadi mata gue tuh kayak aduh gitu, udah mau mulai. Tiba-tiba jreng, lampu nyala terang gitu. Rasanya gue tuh sempat panik, Wet. Gue rasanya tuh kayak aduh, kayaknya gue mau vertigo nih, kayaknya cahaya mulai berpendar nih. Jadi gue banyak merem gitu. Jadi gue nggak ada pegangan ya, yang gue pegangan di kursi aja gini. Aduh, apa ini vertigo? Apa ini vertigo? Aduh. Terus yang lucu ya, kan di tiap babak itu kalau ada gerakan yang susah dari si prima ballerinanya ya, tangan. Kan kayaknya yang nonton itu banyak kan orang-orang dari sekolah-sekolah balet gitu, yang kayaknya yang ngerti-ngerti gitu kan. Mereka pada berdiri kan gitu, bravo gitu. Gue kan me being Nora dong, gue teriak, Yati, lu keren banget Yati, gitu. Lo bohong gak sih? Gue serius. Lo teriak Yati? Gue gini, Yati. Prima ballerinanya gue panggil aja nama-nama suka-suka gue. Yati, keren Yati. Gue gitu kan, gue ketawa-ketawa. Terus temen gue bilang gini, jangan bikin malu, nanti orang kenal lo. Terus gue bilang gini, gak ada yang kenal gue juga deh, tempat gelap begini. Gue jadi Kemayoran, siapa juga mau kenal gue. Udah dong, gue keketawaan. Sampai terakhir pas adegan mereka hormat terakhir, gue teriak lagi, Yati, you're the best. Gue gitu. Pas lampu nyala, sebelah gue gini, aku kenal Mas Dev, aku boleh foto nggak? Yang bilang jangan teriak-teriak nanti bikin malu, siapa namanya? Temanggung Akiku. Oh, siapa aja tuh Temanggung? Ada jamak ya, plural nih, plural. Mbak. Berapa orang? Temanggungnya? Berapa orang? Adinda Sain.
Semuanya masuk dalam kategori Temanggung. Oh iya, semua rata, tidak ada perbedaan status. Benar, karena perbedaan Oh, status hanya menimbulkan beban. Hidup nggak usah lah pakai benar. beban. Iya Benar. Sama ampun. rasa, sama rata. Ini keluar juga dari comfort zone di mana status tidak menjadi penting untuk Dave Hendrik. Oh, bukan lagi. Sutralah, hidup bertemanggung-temanggung sahaja. Benar. Benar. Hidup tiada mungkin. Mungkin tanpa perjuangan. Terus lu ngeliat Bo. gitu ya? Apa? Eh, eh, Lu nonton nggak filmnya? Gue lupa, Naomi Watts atau siapa ya? Dulu ada Black Swan filmnya, bukan Swan Lake. Lu nonton nggak yang Black Swan itu? Hilary Swank. Hilary Swank. Swan. Swank. Hilary Swan. Nonton. Bagus ya itu. Sorry, Natalie Portman. Natalie Portman. Nah, itu sebenarnya si potongan segmen dari si Black Swan ya, berarti ya dia ya. Iya, sebenarnya kalau kata ChatGPT, pemerannya biasanya double cast. Dia main angsa putih sama main angsa hitam. Tapi yang kemarin beda orang. Oh, biasanya orangnya sama. Kalau kata ChatGPT, biasanya itu double cast gitu. Oh, berarti kalau gitu itu bukan paket hemat kemarin. Orangnya Tapi beda. iya. Oh. Iya. Oh. Waktu Natalie Portman main Swan Lake itu, gue nontonnya masih di DVD loh itu, di kos-kosan. Masa? Aduh. Gue di bioskop sih gue nontonnya. Gue di kos-kosan karena udah lewat dan lebih murah, dan DVD-nya Pelsong. Dan gue ngeliatin itu penari-penari ya. Aduh gila, kakinya bagus-bagus banget, Wet. Iya banget. Aduh itu bentuk paha, bentuk betis, bentuk panty janinya. Aduh gitu. Gue langsung semangat latihan kaki, tau gak lo di gym? Iya. Satu hal ya yang mungkin bisa kita ambil cerita langsung ya. Petuah bijak ya. Pesan-pesan kehidupan dari Swan Lake yang ditonton Dave Hendrik di JI Expo Kemayoran bersama temanggung-temanggung tanpa ada perbedaan status. Bener. Panjang ya. Bridgingnya panjang banget, anjay. Kan lo tadi bilang, this is a very good point. Lo bilang gitu bahwa, kakinya bagus-bagus, panteranya bagus-bagus gitu ya. Lo suka kepapar nggak sama konten-konten soal penari balet? Gimana mereka sebenarnya sangat menderita sekali. Suka, kan algoritma Ya kan? gitu. Kita ngeliatin Ya konten kan? itu sekali langsung reels gue bertemunya itu. Nah, dan lo tahu kan, dibalik dari keindahan gerakan mereka, kakinya yang bagus, gimana mereka bisa jinjit di point shoes-nya, kakinya luka, bonyok itu kaki. Bukan lecet lagi, itu kaki udah bonyok. Jadi menurut gue, selalu ada hal-hal yang tidak kita lihat di balik sebuah keindahan, di balik sesuatu yang kita pikir sangat sempurna. Agree. Iya, ya. Dan hidup sebagai penari balet, gue tuh suka banget balet. Jadi gue suka nontonin film-film yang berhubungan sama balet. Kasian loh, they live in a anxious world, anxious life. They are living an anxious life. Kenapa? Satu, untuk menjadi prima balerina itu susah sekali kan, Dave. Yang kedua adalah mereka nggak boleh cacat sama sekali. Secara fisik ya. Nggak boleh. Kaki itu buat mereka aset yang harus mereka jaga. Once mereka cedera, mereka nggak akan bisa nari lagi seumur hidupnya. Dan masa hidup dari karirnya pendek sekali. Iya kan? Makanya tadi gue bilang kan, emang penari balet muda-muda. Dan gue kalau nggak salah ya, Dave, ini kalau gue nggak salah, teman-teman yang emang mendalami soal balet, correct me if I'm wrong ya. Konon, begitu mereka udah nyampe dari jadi prima balerinanya Swan Lake, Apa itu? dikasih desa kita.
Gue jadi Pak Thank you. Camat ya. Lo jadi Bu Camat ya. Navilera. Iya. Gila-gila jabatan. Oh bener, tetep. Dari stiker aja lo pengennya jadi ketua. Iya, oh bener. Terus Bo, katanya begitu dia jadi prima ballerina itu selesai karirnya. Itu kayak udah the top of their career. Katanya begitu. Correct me if I'm wrong deh. Dulu kan ponakan gue Emma kan sempet gila-gila balet ya. Terus akhirnya dan dia tuh bagus loh, Wet. Maksudnya lines badannya kalau nari tuh bagus. Dia always perform well lah. Sampai akhirnya satu masa, tapi balet itu hanya sebagai hobi masih kecil. Sampai akhirnya satu masa dia dipanggil oleh prinsipal tempat dia latihan. Dia nanya, oke, sekarang lu udah nyampe di intersection nih. Lo harus memilih balet Yeah. cuman sekedar hobi aja atau lo mau Atau jadiin karir. Ya. Karena kalau lo mau jadiin karir, lo harus latihan seminggu 6 apa 7 kali di kantor pusat. Karena cuman kantor pusat yang bisa cater itu. Lo boleh pikir, karena menurut kita, lo punya bakat. Kecuali lo nggak mau dedicate your time, energy, and pain untuk menjadikan ini sebagai pilihan karir. Jadi kita kembalikan ke Emma. Oke, we know you love doing this. Sekarang lo punya kesempatan, lo harus memilih. Terus dia beberapa hari milih mau nggak. Terus akhirnya dia bilang nggak deh. I just want to dance for fun. Oke. Karena dia nggak mau karena waktu itu orang tuanya bilang karena kalau lo mau ini adalah pengorbanan yang harus dilakukan kita sebagai family unit ngantar kamu jauh. Jadi waktunya bukan cuman kamu yang harus investasi, mama papa juga investasi sama-sama. Tapi if you want to do it, let's go. Gitu. Anaknya nggak mau. Iya, Sherina tuh masih balet loh sampai sekarang, dan kalau nggak salah dia ngajar ya di Namarina. Iya, sorry, ralat. Emma tuh di Marlupi salah. Marlupi. Iya, Marlupi. salah, bukan Namarina. Marlupi. Lupi, Iya. omnya Lupi, Marlupi. Lupi alias lupus. Bo, tadi ada yang bilang kecuali kemudian dia masuk next chapter. Menjadi koreografer, menjadi pengajar, dan dia akan punya new life di situ. Betul, true that. Bicara mengenai ini ya, tadi kan lo bilang, lo terpapar nggak sih konten gitu, bahwa penari balet kelihatannya dari luar indah, tapi begitu lo buka sepatunya mereka tuh luka-luka dalamnya kan, terus lo bilang, kita tuh kadang hanya memandang yang indahnya aja dari luar, kita tuh jarang melihat penderitaan yang goes beyond that gitu. Lo teman-teman juga pasti belakangan terpapar ya dengan peristiwa perundungan yang terjadi kepada anak mahasiswa, ya kan? Terus gue beberapa hari itu gue gini, aduh gue mau bahas sama Iwat di siaran gitu. Lo tuh mungkin kita akan mulai dengan sesuatu yang personal. Biasanya kan geng duet suka kalau kita mulai dari yang personal ya. Lo pernah mengalami bully dan perundungan nggak? Kita udah beberapa kali bahas di podcast, tapi sebelum nyampe ke situ gue pengen bahas itu lagi. Tentu pernah. Kuliah, SMP, SMA? SMA. Buat gue SMA was the worst season in my life. Oh, SMA justru. SMA. I hate high school. Perundungan macam apa yang lo dapatkan pada saat high school? Kalau lo kan pernah dicemplungin ke tong sampah ya. SD ya itu ya, SD ya. SD. Padahal lagi lucu-lucunya ya, lagi gemuk-gemuknya ya itu ya. Gue tuh lagi molok-moloknya. Dicemplungin ke tong sampah. Oh enggak. Sebenarnya nggak dicemplungin, tapi Disuruh ngumpet. diajakin main petak umpet, terus gue disuruh ngumpet di tong sampah, terus gue ditinggal. Iya, tapi kan kalau cuman kayak gitu nggak clickbait nih. Kalau dicemplungin ke tong sampah kan kayaknya lebih, ya Allah jahat banget gitu kan, lebih gitu. Makanya sampai sekarang kan kalau gue ngeliat tong sampah yang gede, gue kayak ada panggilan gitu. Astaga, ini rumah gue gitu. Ada rasa nyaman dalam situ ya.
My safe space. Iya. Oh. Gue dicemplungin ke kolam renang. Oh ya? Diceburin. Jadi gue SMA itu temen gue ada yang ulang tahun. Terus dari dulu tuh temen-temen gue tahu, satu sekolah bahkan, gue pingin banget jadi penyiar radio sama pingin jadi VJ MTV. Spesifik ya, penyiar radio dan VJ MTV. Jadi gue pernah tuh yang bikin-bikin video, temen gue tuh ngerekamin gitu, ayo casting, bikin apa gitu. Nah terus temen gue ulang tahun, biasa word of mouth. Satu kali gue nge-MC-in temen gue ulang tahun, dianggap sukses. Jadi temen yang lain juga, wet MC-in juga dong gitu. Gue MC-in, terus abis itu, gue pengen nangis loh cerita ini loh. Pengen nangis loh. Terus udah gitu, ya namanya anak SMA ya boy ya, masih cari jati diri segala macem. Dia kan kalau mikir, jadi MC berarti mesti dandan nih gitu. Orang belum pakai kain, gue udah pakai kain. Udah pakai kain, pakai sendal Yongki Komaladi. Atau pakai jas, iya kan? Eksplorasi gayanya jelas ya dari SMA ya. Iya. Maksudnya kan kedaerahan ya, culture gitu ya. Iya. Benar. Kainnya tuh yang ada celana panjangnya kapri gitu sama kain gitu. Iya. Abis MC potong tiup lilin potong kue, diangkut sama cowok-cowok dicemplungin ke dalam kolam. Pulang basah kuyup, langsung masuk ke mobil. Mobil MR90 yang kalau ditutup pintunya bunyi klang gitu karena kaleng. Tapi lu bisa berenang kan? Bisa. Terus udah gitu ya udah. Terus mobilnya habis bensin isi bensin dulu karena kalau pulang ke rumah habis bensin dimarahin sama papa, dianggap nggak tanggung jawab. Di pom bensin peres kain. Karena basah kuyup. Oh, Mbak. Geng duet nanya. Geng duet nanya. Masa itu alisnya Om Iwet udah dicukur belum ala-ala cowok Jepang? Udah tumbuh lagi karena dibully juga. Iya. Oh. Iya, pakai kalung choker di sini. Berasa ini Alicia Silverstone. Ya gimana nggak dibully, aneh banget. Tapi gue pernah dicemplungin ke kolam, terus itu gue ingat terus gitu. Tapi sekarang udah bisa ketawa-tawa gini, udah enteng ya. Guanya udah kayak that was past gitu. Pernah gue dibully. Itu bicara bukan Alicia Silverstone. Dia pakai choker, dia Permatasari kali. Oh iya. Ini ada penyanyi zaman dulu, Tiffany. If love is blind, pakai ini. Iya. Pakai choker. Ini yang begini kalungnya. Ya kalung. Iya, benar. Tapi setelah gue inget-inget, ya pantas lah gue dibully dicemplungin ke kolam ya, Bo. Itu cowok-cowok juga pasti ngeliat, ini apa sih gitu. Tapi ya, kan tadi lu bilang sekarang sih cerita itu bisa ketawa-ketawa. Kalau kita bicara luka ya, saat kita menjalaninya itu kan kita ada di titik itu ya. Kita tuh in the moment. Itu tuh lukanya sih luar biasa. Sekarang ketika kita udah lewat, kita bisa ketawa. Tapi saat kita menjalani itu, lu menderita apa enggak? Menderita pasti kan? Banget, Bo. Hari-hari gelap kan? Bo. Gue gak mau. Ya Allah. Gue rasanya waktu itu tuh abis kejadian itu, setiap kali keluar main, gue gak mau keluar main. Gue dalam kelas aja udah. Iya kan? Dan sebenarnya ya, teman-teman kalau lo pernah mengalami bully gitu ya, sebenarnya jenis bulinya mungkin beda-beda, tapi yang kita inginkan tuh cuman satu ya. Kita tuh cuman pengen diterima dan punya teman. Iya apa enggak? Ya, betul. Nah, nyambung nih Dave. Lo baca nggak sih soal si konten yang balik lagi soal yang korban perundungan di Bali ya kalau nggak salah ya. Dia bikin kan rencana kuliahnya dia
yang semester 1 ngapain sampai semester 8. Terus di setiap semester itu kalau nggak salah 4 semester tuh dia bilang mencari teman, mencari teman, mencari teman. Dan gue merasakan bahwa itu juga hal yang sama terjadi pada saat itu dengan gue. I was trying to be accepted by the society, by my friends. Karena di zaman, apalagi zaman SMA ya, Bo. Zaman SMA itu kan benar pencarian jati diri ya. It's either lo kuat, lo masuk tim olahraga, atau lo kuat di seni, lo masuk tim kesenian. Gue di dua hal itu nggak bisa. Gue nggak bisa olahraga pada saat itu. Gue tidak bisa main alat musik. Terus gue bingung, gue ada di mana? Masa gue ngedance? Kan nggak mungkin ya. Ngedance pun juga offbeat. Iya kan, sementara those activity tuh yang isinya anak-anak populer. I want to be popular also at that time. Ya, akhirnya gue masuk paskibra. Ya, you know, kayak apa namanya istilahnya? Apa namanya, Dave? Apa? Bukan gak populer ya, tapi kayak ya mediocre aja gitu. Iya, terkenal banget enggak, menonjol banget enggak, tapi ya medium aja, gitu. Rata-rata air aja lah. Betul. Dan gue punya keinginan kan untuk jadi ya anak-anak itu gitu. Gitu. Iya, dan biasanya memang yang menonjol itu, yang kelihatan berbeda itu biasanya yang kerap menjadi korban bully ya. Iya. Kelihatan berbeda tuh kan macam-macam ya. Mungkin Iya. maksudnya gini, yang lain warnanya hitam, dia putih, dia akan korban bully. Perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk badan, pembawaan diri, perbedaan agama, perbedaan status sosial. Yang berbeda deh, biasanya yang berbeda itu yang pasti akan menjadi korban bully. Makanya semua tuh pengennya jadi sama, likeness attract, ya kan? Yeah. Likeness attract gitu. True. Tadi ada dan yang menyedihkan tuh adalah kalau kita ya, Iwet sama aku mengalami bully SD. Gua kan SD, SMP, SMA, gue udah enggak. Gue justru udah SMA itu the best time of my life karena I learn from my bully period di SD, dan gue sudah seperti Swan Lake, gue berubah wujud dan berubah bentuk di SMP SMA. Gue udah memutuskan oke. Dan seperti kata lo kan, kita akhirnya nyari field yang bisa membuat diri kita excel. Ya kan, lo nyarinya di paskibra. Ada beberapa anak yang dibully, gue harus pintar banget nih supaya gue menonjol. Atau gue harus, ya kan, itu untuk melindungi diri dan juga ada a sense of accomplishment gitu. Yes. Lo ngebully gue tapi gue pintar banget, apa lo? Lo ngebully gue tapi gue jago di kesenian, apa lo? Lo ngebully gue tapi gue anak paskib, kenapa emang? Gitu kan, kayak gitu ya. Biasanya kan resistennya tuh di situ gitu. Lu pelaku bully tapi lu dodol, apa gitu kan. Jadi kayak itu sebenarnya our way of coping mungkin ya. Our way of coping, it's our coping mechanism. Yang sedih tuh adalah ternyata di masa kuliah kan sebenarnya lu udah jadi manusia dewasa ya. Lo manusia-manusia dewasa ini tuh masih melakukan pembulian. Itu sih menurut gue mind blowing sih. Kan kita juga banyak sering dengar ya. Negatif anak-anak, ya, mind blowingnya negatif kayak how could you do it gitu ya. Yes, mind blowing. Terus it got me thinking, Iwat. Maksudnya gini, kalau anak kecil lo melakukan bully, you don't know that it is hurtful for people. You don't know what you did actually menorehkan luka kepada orang lain. Oke, agak termaafkan. Karena kan prinsipnya menurut gue ya, if you know better, you do better. Sebagai manusia dewasa, harusnya lu sudah terpapar dengan informasi dan juga pendidikan bahwa apa yang lo lakukan ketika lo merendahkan orang lain dan menyakiti orang segitunya akan menorehkan luka. Tidakkah lo merasa lo punya kewajiban tersebut untuk treat other people equally? Itu tuh gue baca itu tuh gue gini,
Malu loh gue sebagai manusia-manusia dewasa negara ini tuh gue tuh malu banget, you know. Hmm. But then again, rasa malu gue itu terus membawa gue kepada pengalaman gue beberapa hari ini, Iwan. Hmm. Di sosial media aja, gue masih melihat banyak sekali manusia dewasa yang kerap melakukan perundungan online. True. Jadi maksud gue apa bedanya itu dengan mahasiswa-mahasiswa di Bali? Iya. Sama-sama manusia dewasa, sama-sama manusia dewasa yang sudah punya perkembangan otak, emosi, EQ, IQ, udah sama-sama jadi. Iya. And yet, secara intensional mereka memilih untuk melakukan bully online. True. Ada yang salah loh. Ini nyambung sama obrolan Andin kemarin kan? Nah, Maksudnya gini, kemarin kan kita bahas ada masa. something is definitely wrong. Iya, ada Andin kan bilang ada masa yang menurut dia kayak the lowest point of her life. Itu akibat dari itu tadi perundungan di dunia maya. Ya, orang-orang itu tuh enteng aja ngomong, ih cuman komen gitu aja tersinggung. Baper banget sih. Sementara buat orang yang di komen seperti itu hurtful loh. Lu nggak pernah tahu bahwa that was hurt. Dan seperti yang kemarin gue highlight dari ceritanya Andin, komentar online, bully online yang lo lakukan hanya komentar lah. Orang kan bilang gini, itu kan cuma komentar doang. Luka batinnya di dia 10 tahun loh. Betul. Luka batinnya di dia 10 tahun loh. Kan di beberapa, ini nggak kasuistik ya. Gue juga kan sudah sangat jarang tersinggung dan merasa, nih orang ngebully gue online. Gue udah sangat jarang. Tapi beberapa konten postingan duet itu kan ada yang viral banget tuh. Yang sampai akhirnya terpaparlah orang-orang yang nggak biasa nonton duet. Mereka nggak kenal kita siapa, mereka nggak tahu tamu kita siapa. Beberapa komentarnya mengenai tamu kita itu udah bully online loh. Komentarnya kepada gue, itu tuh menurut gue ini udah nggak lucu. Itu udah bully online. Ada yang DM, gue hapus-hapusin, gue blok, gue report. Ada yang DM sampai gini, Iwet. Ini menurut gue gini, nggak bener nih. Nggak bener gitu. Orang-orang negara kita ini nggak bener nih orang-orangnya. Gini, kasih contoh yang baik dong untuk anak generasi muda. Penyimpangan macam sampean itu nggak berhak hidup. Terus gue gini, maksud mas kalau nggak berhak hidup, jadi gimana? It's very hurtful loh. Maksud gue gini ya, kalau gue mau panjangin, coba deh dibedah. Lu pelajari dulu, maksud lu penyimpangan itu apa? Kalau penyimpangan yang lu beri judul terhadap hidup gue itu, kayaknya kategorinya bukan penyimpangan deh. Terus, who are you menentukan kalau gue berhak hidup apa enggak? Who are you? Gue gini, gila ya nih orang-orang. Makannya apa sih, Bo? Makannya apa? Gue buka IG-nya. Foto dia dengan keluarganya. Gue gini, oh my God. Gue hanya berdoa, anak-anak lo yang lo pajang di sosial media lo, tidak akan pernah mengalami apa yang gue alami. Amin. Belum tentu mereka sekuat itu. Jadi gue gini, oh iya juga ya. Membawa kepada peristiwa mahasiswa itu, gue nggak bisa sekecewa itu gitu. Oh ternyata manusia dewasa harusnya paham ya, mana yang bully, mana yang enggak. Enggak juga, Bo. Enggak paham. Enggak sih. Enggak paham sama sekali. Ya. Gue nggak tahu ya itu apakah tingkat pendidikan atau apa, tapi enggak, jauh. Apa ya gitu? Kenapa kita tuh mungkinkah gitu? Ini diskusi ya, Iwat ya. Mungkinkah karena kita ini negara berkembang gitu ya, yang kayaknya banyak dari kita yang tidak hidup merasa punya power, dalam arti power as in physical attribute,
power as in kepandaian, power as in financial power gitu. Jadi kita tuh senang banget menindas orang. Karena menindas orang membuat kita merasa kita powerful. A sense of power gitu. Menurut gue, iya. Ya. Jadi, ya. Mungkin karena kita negara berkembang, maka masih banyak orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Nah, Berkecukupan tuh banyak ya faktornya. Berkecukupan secara harta, secara materi, berkecukupan secara mentalnya, berkecukupan secara fisiknya, berkecukupan secara kebahagiaannya. Masih banyak sekali. Sementara kemudian mereka terakses sama sosial media. Di mana dia pikir bahwa, oh, this is a free world. We can say whatever we want to say. We can comment anything. And I don't know that person. So I just say it out loud on the comment column. Ya enggak? Dan itu yang ini sih yang apa namanya yang terjadi. Gitu. Dan tadi ada yang komentar geng duet gini, tapi nggak selalu mengenai pendidikan sih Mas Dave. Itu buktinya yang calon dokter itu kan juga itu sebetulnya boleh dibilang mereka adalah orang-orang berpendidikan ya. Tapi mungkin at the base of it adalah we like to feel powerful over ya kan over something else gitu. Iya, karena ada yang kurang di dalamnya dia apapun itu. Overcompensate-nya adalah dengan kompensasinya adalah dengan itu tadi. Oh, let me step on other people's head. So I feel more. Ya. Ya. Iya. Ada yang bilang katanya itu lack of empathy. Bisa jadi ya? Lack of everything menurut gue sih. Terus tadi ada yang komentar, tapi nggak selalu di semua negara berkembang sih. Buktinya di negara maju, Korea dan Jepang, kasus bully itu juga banyak gitu. Iya. Ya, itu kan artinya balik lagi bahwa nggak tahu ya, mesti bikin hipnoterapi sedunia kali ya. Iya kan? Gila hipnoterapi. Iya, ini tuh it's a very sensitive topic but very essential to ponder upon. Harus banget nih. Kalau kita kan selama ini kita mikir gini ya, sebagai orang tua, anak-anak aku udah tumbuh menjadi manusia dewasa. Kayaknya anak-anak gue udah baik-baik aja ya, nggak perlu lagi nih gue berikan dasar-dasar pemahaman kemanusiaan gitu. Nggak juga ternyata. Masih banyak orang-orang dewasa yang masih membutuhkan itu. Jadi apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengasah bahwa semua manusia itu punya hak hidup yang sama loh? Ini sebenarnya bisa berangkat dari rumah sih, Dev. Menurut gue. Tapi kalau ibu bapaknya atau orang tuanya seperti yang tadi lo bilang di kolom komentar atau di kolom DM lo itu tadi, itu bahaya banget. Karena gini, lo masih inget cerita yang gue mau ngelayat, terus kemudian dalam lift ada anak kecil umur 4 tahun apa 5 tahun, gue mungkin 4 tahun lah. Terus dia yang teriak, kok omnya botak? Itu harus diajarin loh. Ya, walaupun guanya kayak nggak tersinggung, tapi orang tuanya terus bilang, tidak boleh ngucap seperti itu. Iya, pointing other people's physical attribute. Yes. Harus dikasih pengertian. Sampai anak itu paham dan tidak mengulangi lagi. Ya, maksud gue gini, guenya nggak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan itu kepada orang lain yang mungkin orang lain itu habis kemoterapi, sentimennya bisa jadi beda tuh. Iya. Beda banget. Beda banget. Nah, itu yang gue bilang. Berat jadi orang tua tuh berat. Maksud gue jagain anak supaya diingetin, gak boleh kayak gitu. Atau misalnya dia melakukan pembulian di sekolah, gak ketahuan dong. Terus tapi gurunya laporan, ini anak ibu, anak bapak melakukan pembulian. Itu harus dihukum loh anaknya di rumah. Bener gak? Gak boleh dibiarin loh. Ya gak sih? Iya. Mungkin call to action-nya adalah ya gini ya.
to close this discussion mengenai bully adalah gini. Jujur-jujuran aja deh, coba sekarang kita sama diri kita masing-masing ya. Dimanapun lingkungan tempat geng duet tertanam. Lu yang masih kuliah. Tertanam. Geng duet adalah umbi-umbian. Tertanam di bawah tanah. Berada, Malih, berada. Berada. Ya kan? Geng duet tertanam. Ada lagi. Bahasa perguruan silat, say. Bener. Bodoh amat. Bener. Lanjut. Di mana lo berada gitu ya. Di kuliah lo, di kantor lo gitu ya. Kan pasti ada kan momen-momen nyerempet jurang. Rumpian-rumpian pantry yang nyerempet jurang. Yang kita kan suka kan sebenarnya ngomongin. Lu udah lihat belum? Tasnya baru lagi. Dengan gaji kayak kita punya tas baru tiap bulan. Curiga nggak sih? iPhone-nya udah baru lagi gitu. Itu kan map jurang banget kan. Ngomongin orang di belakang, terus mulai berani ketika orangnya datang, iPhone-nya baru lagi, itu kan nyerempet jurang tuh. Kalau dibiarkan lama-lama itu jadi pembulian kan. Oh udahlah kita makan siangnya berempat aja lah. Kalau sama dia mah, aduh kayaknya nggak cocok makan soto gerobak gini, say. Itu kan itu tuh cikal bakal bully. Maksud gue adalah kalau lu terjebak di dalam situasi itu, boleh nggak kita menjadi orang yang lebih punya common sense dan berusaha mencegah? Boleh nggak kalau kita bercandanya jangan begitu deh, nggak enak, kasihan kalau kita digituin nggak enak loh gitu. Ya kan? Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga suka melakukan itu kan terhadap orang-orang di sekitar lo. Betul. Balik lagi kesadaran diri ya. Jadi begitu habis ngelontarin sesuatu terus kayak salah nih gue. Atau sebelum melontarkan sesuatu dipikir dulu. Ya. Baru 700.000 nih likes-nya, tinggal 8 menit lagi menuju jam 8. Gimana nih baiknya nih? Pasif agresif. Pasif agresif. Mulai. Ayo di tap-tap guys, 1 juta likes nih. Jangan mentang-mentang gak ada Ripin yang ngingetin, terus abis itu kendor KPI-nya. By the way ada yang nanya, Ripin kemana sih kok gak kelihatan? Udah berapa hari? Disuspend akunnya. Kok bisa sih? Kenapa? Mungkin karena dia gak ngepost tapi banyak komen kayak dianggap apaan nih gitu. Dianggap mungkin pembenahan begitu. akun-akun bodong. Bener, gitu. Ya, silakan di tap-tap lagi. Ada informasi kalau nggak salah sih. Informasi mengenai Piyama tadi udah aku jelasin. Pengiriman merchandise Piyama lagi on the way, ya. Sama ada sedikit good news. Kita punya ready stock Piyama yang akan kita lempar buat teman-teman. Tapi kan dulu nanti kita siapin linknya. Nanti akan kita drop informasinya di story sama di WhatsApp group. Jadi yang kemarin itu ada sisa stok, ready stock yang siap kita lempar. Anjay, Betul. siap kita lempar nggak tuh? Dan sama kita minta maaf karena pengirimannya itu masih belum bisa terlalu cepat, tapi lagi kita benahi sistem pengirimannya. Mungkin lo udah jelasin juga tadi. Jadi sabar-sabar ya, yang udah beli ini lagi dalam proses pengiriman semuanya. Ardian, kalau mau masuk ke WhatsApp channel bisa langsung masuk aja, ada di bio kita. Di akun TikTok maupun di akun IG itu ada linknya, tinggal diklik masuk ke sana ya, link di bio gitu. Sama gue mau menyapa teman-teman di Langham, di Hotel Langham. Mewah banget hotelnya Langham. Langham masuk ke Michelin Keys. Iya. Gila. Semalam aku menghadiri vendor gatheringnya Langham. Jadi aku bertemu tim Langham, beberapa suka nontonin kita siaran. Aku bilang ini besok aku say hi ya, gitu. Iya, siapa yang suka nonton? Coba siapa? Pak Alex nonton, Pak Alex. Ya kali, ya bangga kali kalau Pak Alex GML Langham nonton kita.
Ya kali. Buleleng nonton duet siaran pagi. Manggut-manggut barijang bingung. Ngobras apose Diana. Oh. Ya, apa sih yang diomongin gitu. Mbak Debbie, Director of Sales and Marketing, Dawson. Apakah menonton kita? Gak sempet Mbak Debbie kerjaannya banspet. Ya Allah, siapa? Fikri menonton kita. Enggong. Fikri sibuk tatok di event-event ibu kota. Ya terus siapa yang nonton kita dong? Aduh, staff-staffnya, gue nggak tahu namanya siapa. Kenapa sih lo selalu doyan banget punya siapa? Udah, semua kategorinya. Gak usah siapa. Gak ada beban hidup. Udah temen, statusnya semua teman satu dunia Indonesia Raya ini temen. Gak usah nanya siapa. Emosi. Statusnya semua sama. Gampang. Tapi ngomongin soal nonton, kemarin gue meeting. Bodoh amat. Sabar, tenang dulu. Sama siapa? Ya udah, namanya Pak Andi apa lo? Udah Pak Andi aja dulu. Nah, Pak Andi cerita ya. Pak Andi dari Santangkara. Hah? Iya. Yang di kotak-kotak itu ya? Iya. Pak Andi bilang istri saya suka nonton tiap pagi, katanya gitu. Pak Andi, aku tuh suka juga lo pakai Santangkara buat apa? Coba buat apa? Coba buat apa? Ayo. Buat apa ya? Santangkara tuh buat masakan ya? Aduh, pipis. Gue mau bilang ini buat mandi, tapi kok kayaknya lebay banget gitu ya. Buat apa ya? Makanya gue diem. Buat apa ya? Buat masak anjay. Aduh Tuhan ya Allah. Iya. Okay. Ada yang nanya gini, ada yang nanya. Syifa Aziza, Pak Andi, kenapa Santangkara sekarang mahal? Naik harganya. Naik. Gue nggak tahu, belum gue ini lagi, belum gue ulik lagi. Nanti baru mau gue ulik. Oke, sekarang pertanyaan ya, bicara mengenai terinspirasi oleh santan. Kalau diri lu adalah pohon, lu pengen jadi pohon apa? Oke. Gue pengen jadi pohon bodi. Pohon bodi? Apa pohon bodi? Tempatnya Siddhartha Gautama semedi sebelum dia naik menjadi sang Buddha. Oh, emang ada pohon bodi? Lah, ada Mali. Yang di Asta tuh, yang di dekat putaran itu pohon bodi. Di Borobudur itu sekelilingnya pohon bodi. Oh, kayak beringin ya? Iya, gede gitu, betul, teduh. Oh, iya body lu sih kayaknya cocok ya. Kalau lo, pasti lo mau jadi pohon kelapa ya, karena berguna dari akar sampai ke buah sampai ke daun ya, sampai bahkan batang daunnya bisa jadi sapu lidi ya, akarnya bisa jadi batoknya bisa jadi sabut ya. Iya. Terus cangkang kelapanya bisa jadi kopra ya, batangnya bisa membangun rumah ya. Sama ya. Yang gue suka dari pohon kelapa, bener tebakan lo, gue pengen jadi pohon kelapa. Sama satu kualitas yang gue suka dari pohon kelapa adalah Iwet, daya tahannya. Resilient. Yes, pohon kelapa itu agile banget di dalam hidup. Makanya dia diterpa angin dia melewat karena akarnya kuat. Dia makanya bisa bengkok. Patah apa enggak? Iya, patah apa enggak? Enggak. Ya, ntar dia balik lagi, ditiup-tiup angin, badai kehidupan, dia tuh kokoh karena akarnya kuat, batangnya itu fleksibel. Oh, lentur kayak lu ya, cocok lo emang pohon kelapa ya, nyur melambai gitu ya, nyur melambai. Ya, makanya lu tuh kalau ibarat kata ekskul lu tuh pramuka ya, pramuka karena kan simbolnya adalah tunas kelapa. Tunas kelapa. Oh, iya. Lu ngetap
Konten lu sendiri ya? Gila ya lo. Sabar, tenang, nggak usah marah-marah ya. Ingat, kita punya tensi, harus dijaga loh, Udah umur, oke? Tangannya bunyi katanya. Oh, ya nggak apa-apa kan, gue bantu juga artinya gitu. Banyak sebenarnya pengen gue ceritain soal kelapa itu. Apa tuh? Besok ya? Kelapa itu salah satu komoditi ekspor terbesar di Indonesia loh ternyata. Sih? Ekspor tuh kita kirim keluar kan? Mendatangkan duit kan? Iya. Dan bener lo bilang, bahkan dari buah kelapa aja itu lo bisa jadiin banyak sekali, mulai dari airnya, terus kemudian buahnya itu kan bisa dijadiin santan, bahkan ampasnya bisa lo jual lagi, ampas dari kelapanya itu. Gila ya? Tapi get this, pohon kelapa waktu tumbuhnya panjang sekali. Oh iya? Iya. Ya lu tungguin aja, lu tanam sekarang, lu tungguin. Beda sama pohon toge, lu tanam sekarang, besok dia udah tumbuh. Beda, say. Coba kalau pohon kelapa. Karena pohon kelapa itu pertumbuhannya ke dalam dulu, akarnya kuat dulu, baru dia tumbuh ke atas. Makanya dia kuat, makanya usianya panjang, sayang. Paham? Oh, gitu. Sebuah filosofi kelapa ya, bukan filosofi kopi ya. Filosofi kelapa. Tuh gue kasih Bikin ide ya tuh. kafenya filosofi kelapa ya. Jual rupa-rupa olahan kelapa. Iya benar, filosofi kelapa. Iya, mulai dari kelapa tart sampai ke klepon. Bener. Sama kalau di keluarga gue orang Manado kan biasanya yang ribut soal warisan tuh adalah pohon kelapa kan. Warisannya diwariskan 200 pohon kelapa gitu. Oh iya? Bukan tanahnya Wet yang diwarisin. Pohon kelapanya. Bet. Masa? Iya. Di Manado? Iya. Oh iya? Iya. Oh, dan dihitung bener-bener 200 batang pohon kelapa. Ember. Lu dapat berapa, Nek? Lu lihat gue hidup di mana? Repot ya. Ya udah dah, udah jam 8. Mandi yuk. Makasih banyak ya buat hari ini. Geng Duet, kita ketemu lagi besok. Selamat menikmati hari Selasa. Now turn off your phone and start your day.